Apa kabar Sobat Swan? Baiklah, kali ini kita akan membahas materi tentang statistika deskriptif. Pada pertemuan satu ini, kita akan membahas mengenai dasar-dasar pengenalan tentang statistika deskriptif. Secara umum, statistik adalah suatu metode ilmiah dalam mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, menyajikan, menginterpretasikan, dan menganalisis data guna mendukung pengambilan kesimpulan yang valid dan berguna sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang masuk akal. Dalam pengertian terbatas, statistik digunakan untuk menyebutkan data itu sendiri atau fakta berupa angka yang dihasilkan dari suatu data. Namun, statistika sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang proses statistik. Nah, disitulah perbedaan antara statistik dan statistika. Dari ilustrasi ini, saya mempunyai suatu populasi laki-laki dan wanita pada suatu area tertentu. Nah, populasi sendiri adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau individu yang sedang dikaji. Nah, dari populasi ini, saya akan mengambil sebagian dari populasi, di mana dalam proses pengambilan ini, saya ambil secara acak atau random. Sehingga bagian dari populasi ini disebut sebagai sampel. Populasi dapat berisi data yang besar sekali jumlahnya, yang mengakibatkan tidak mungkin atau sulit dilakukan pengkajian terhadap seluruh data tersebut, sehingga pengkajian dilakukan terhadap sampelnya saja. Maka dari itu, itulah peran dari sampel dari suatu populasi. Karakteristik yang menggambarkan suatu populasi disebut sebagai parameter. Andaikan populasi ini merupakan populasi yang terdistribusi normal, maka nilai parameternya bisa diukur melalui mu atau rata-rata dan sigma kuadrat atau ragam. Sedangkan karakteristik yang menggambarkan suatu sampel disebut sebagai statistik. Dalam hal ini, ketika sampel berdistribusi normal, maka nilai statistiknya bisa diukur melalui X bar dan S kuadrat, di mana X bar adalah rata-rata dan S kuadrat adalah standar deviasi. Seringkali sebuah parameter dari suatu populasi tidak bisa atau sulit diketahui, sehingga yang digunakan adalah statistik dari sampelnya. Statistik dibedakan menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif diartikan sebagai tahapan statistik yang meliputi kegiatan mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, menginterpretasikan, dan menyajikan data dari suatu kelompok yang terbatas, tanpa menganalisis dan menarik kesimpulan yang bisa berlaku bagi kelompok yang lebih luas. Dalam hal ini, contoh dari statistika deskriptif yaitu mean, median, dan modus. Sedangkan statistik inferensial yaitu proses pengambilan kesimpulan mengenai parameter populasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari statistik sampel. Konsep-konsep statistik inferensial memungkinkan seseorang melakukan analisis dengan menggunakan data dari sampel untuk memperkirakan sebuah parameter populasi yang tidak diketahui. Karena pengambilan kesimpulan dengan cara seperti itu tidaklah mutlak kepastiannya, maka kata kemungkinan sering digunakan dalam menyatakan kesimpulan dari statistik inferensial. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan mengenai mean, median, dan modus. Untuk mean, kelebihannya adalah dia dapat menggambarkan populasi. Sedangkan kekurangan dari mean yaitu peka terhadap data ekstrim. Sehingga ketika sebaran data kita ada salah satu data ekstrim, artinya ada data yang sangat besar ataupun data yang sangat kecil dari rata-rata data umumnya, maka nilai mean akan bergerak ke arah data ekstrim tersebut, sehingga kurang tepat nantinya dalam menggambarkan populasi ketika terdapat data ekstrim. Namun ketika tidak ada data ekstrim atau outlier, maka mean ini sangat tepat dalam menggambarkan populasi. Kelebihan median yaitu tidak peka terhadap data ekstrim atau outlier. Artinya ketika terdapat data yang sangat besar maupun yang sangat kecil, maka median akan tetap cenderung kepada banyaknya data mengumpul. Sedangkan kekurangannya untuk median kurang akurat dalam menggambarkan populasi. Karena median ketika ada data yang sangat besar maupun sangat kecil, dia cenderung kurang bisa menggambarkan atau menangkap informasi dari keragaman data itu sendiri.
Sedangkan modus, kelebihannya adalah tidak peka terhadap data ekstrim atau outlier, sama dengan median. Kekurangan yaitu kurang dapat menggambarkan populasi. Jenis-jenis data dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif atau data yang tidak berbentuk angka dan data kuantitatif atau data yang berbentuk angka. Data kualitatif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data nominal dan data ordinal. Bedanya adalah untuk data nominal tidak terdapat tingkatan pada pengkategorian data tersebut. Misalnya adalah laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, laki-laki tidak lebih tinggi daripada perempuan. Artinya, pengkategorian laki-laki dan perempuan dianggap sama. Untuk data ordinal, contohnya adalah tingkatan pendidikan, misalkan SD, SMP, SMA. Dalam hal ini, SMA jauh lebih tinggi derajatnya daripada yang SD maupun SMP. Untuk data kuantitatif dibedakan menjadi dua jenis juga, yaitu data kontinu dan data diskrit. Data kontinu didasarkan pada suatu pengukuran menggunakan suatu alat, sedangkan data diskrit adalah data hasil pencacahan. Data kontinu dibedakan jadi dua jenis, yaitu interval dan data rasio. Bedanya untuk data interval dan data rasio terletak pada adanya nilai nol mutlak pada data rasio. Artinya adalah ketika nilai 0 pada data tersebut, artinya memang benar-benar tidak ada nilainya. Misalkan dalam hal ini data rasio ukuran tinggi suatu badan. Ketika tinggi suatu badan 0, maka diartikan bahwa tinggi badan tidak ada. Sedangkan untuk data interval, ketika tidak memiliki nilai nol mutlak, artinya belum tentu tidak ada sama sekali. Misalkan suhu udara, ketika suhu 0, artinya bukan berarti tidak ada suhu, masih tetap ada suhu walaupun nilainya 0. Dalam hal visualisasi, dalam statistika deskriptif digunakan suatu grafik untuk mempermudah seseorang dalam menarik informasi pada suatu data. Grafik dibedakan menjadi tiga, yaitu grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran. Grafik batang adalah lukisan naik turunnya data berupa batang atau balok dan dipakai untuk menekankan adanya perbedaan tingkatan atau nilai berupa aspek. Untuk grafik garis adalah lukisan naik turunnya data berupa garis yang dihubungkan dari titik-titik data secara berurutan. Nah, biasanya dalam penggunaan grafik garis ini digunakan untuk menggambarkan perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu. Sedangkan untuk grafik lingkaran biasanya dipakai untuk menggambarkan naik turunnya data berupa lingkaran untuk melihat persentase dari nilai total atau seluruhnya. Manfaat dari grafik ini yaitu yang pertama adalah menunjukkan fakta dengan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menjadikan proses komunikasi lebih cepat dan menarik. Penyajian data berikutnya yaitu menyusun tabel distribusi frekuensi. Hal ini digunakan untuk data yang jumlahnya besar. Nah, langkah yang pertama yaitu kita urutkan data dari yang kecil ke yang besar. Kemudian kita tentukan range dari data maksimum dikurangi data minimum. Yang ketiga adalah kita menentukan banyaknya kelas yang diinginkan dengan menggunakan rumus aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N di sini adalah banyaknya data. Yang keempat yaitu tentukan panjang atau lebar kelas interval. Yang kelima, kita tentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Ilustrasi yaitu sebagai berikut. Saya akan membuat tabel distribusi frekuensi dari data nilai UTS matematika dengan data sebagai berikut. Dari data ini, kita tidak akan tahu informasi apa yang didapat dari data tersebut. Karena data tersebut sangat banyak sehingga kita akan kesulitan mendapatkan informasi. Oleh karena itu, kita gunakan tabel frekuensi dengan tujuan adalah mempermudah kita mendapatkan informasi secara cepat. Dari langkah-langkah yang sudah kita peroleh sebelumnya, interval kelas yang terkecil yaitu 40-45 dengan frekuensinya yaitu 9. Kemudian interval kelas kedua 46-51 dengan frekuensinya 6 dan seterusnya. Dari tabel frekuensi ini, kita bisa tahu mana interval kelas yang memiliki frekuensi paling besar dan interval kelas mana yang memiliki nilai kelas paling kecil. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita sudahi dulu dan akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.